Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du, fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ilal huda wad-dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was sawabih. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Musalla Al-Ikhlas yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Musalla Al-Ikhlas yang saya muliakan, terkhusus Sahibul Fadilah Ustaz Dr. Andes Nunung, siapa nama antum? Muhammad Nur Asnawi ya. Kalau kita kenal Ustaz Nunung doang sih. Ustaz Nunung kayak perempuan. Ya tapi nggak apa-apa, emang udah terkenalnya begitu ya. Ustaz Nur Asnawi yang saya hormati dan muliakan. Dan juga para asatidz yang lain, para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu diberkahi, dimuliakan dan dicintai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah malam ini disatukan hati kita, langkah kita duduk bersama di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama mencari, menggali ilmu-ilmu Allah dan sekaligus berharap akan ridha serta kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amaliyah kebaikan di saat kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku yang dirahmati Allah, antum hakikatnya sekarang udah ada di taman surga. Hakikatnya sekarang antum sudah berada di mana? Di musola taman surga. ya hakikatnya antum udah ada di mana? Udah ada di mana? Taman surga. Musola gimana sih? Ya, jadi antum tuh sebenarnya udah ada di taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis. Apa kata Nabi? Idza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati taman-taman surga, pesan Nabi apa? Farta'u, mampir kalian. Suruh mampir. Lalu Sayyidina Umar nanya, apakah ada ya Rasulullah taman surga itu di dunia? Ada. Apa itu Rasul? Halaqud dzikr, majalisil alam, yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi siapa saja yang hadir di majlis ilmu, maka dia hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum sekarang udah ada di taman surga nih. Nah, alhamdulillah. Ya, belum tentu ente bisa berada di taman surga, tapi antum udah nyicipin duluan. Nah, biasanya kalau antum udah berada di dunia di taman surga, nanti bakal dihidupkan kembali taman surga yang sesungguhnya. Dan Allah akan berikan tuh bagi orang-orang yang mencintai ilmu Allah, duduk bersama sama orang saleh, sama orang alim untuk mencari ilmu Allah. Insya Allah, mudah-mudahan niat antum dicatat sama Allah ya, dan menjadi amaliyah kebaikan insya Allah. Ya, jadi jangan pernah jenuh duduk di majlis ilmu, karena orang tuh kalau di mana kampung ada majlis ilmu tuh jadi paku bumi. Kata ulama, jadi paku bumi itu kampung. Kenapa? Karena rahmat Allah turun, berkah Allah turun karena itu majlis. Karena majlis, saudara. Tapi kalau di kampung itu kagak ada satu majlis ilmu,
mensiarkan ilmu-ilmu Allah, maka boleh jadi tuh kampung kagak ada berkahnya, saudara. Kagak ada berkahnya. Makanya alhamdulillah nih antum semangat semua duduk di majlis ilmu. Jadi walaupun ada musola, ada masjid di kampung itu kagak digunakan untuk taklim, hanya digunakan cuman sholat berjamaah, lalu ilmu yang wajib dia nggak pernah lakukan, nah itu nggak berkat tuh kampung, saudara. Ya, makanya untuk bisa memberkahi kampung itu hidupkan majlis-majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Musannif penyusun kitab Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, beliau memulai dengan penyusunan kitab ini, saudara, dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Nah, kenapa kalimat ini diletakkan di awal? Karena memang hakikatnya kita, saudara, manusia itu bergeraknya kita, melihatnya kita, dan aktivitasnya kita itu semua karena apa? Karena Allah, karena pertolongan Allah. Tangan antum bisa bergerak, Allah yang gerakin. Kaki antum bisa melangkah, Allah yang langkahin. Mata antum bisa melihat, Allah yang bukain. Telinga antum bisa mendengar, Allah yang bukakan telinga antum, bukan antum. Maka kalimat hauqala ini penting di dalam kehidupan kita, yang menunjukkan bahwa kita adalah makhluk lemah yang diciptakan Allah, yang kuat adalah segala-galanya Allah. Kita manusia yang gak bisa berdaya, gak punya apa-apa. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalimat hauqalah digunakan di awal kitab ini oleh penyusun kitab ini, karena beliau meminta bantuan kepada Allah. Memang tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu namanya orang tidak sombong, saudara. Jadi kalimat hauqalah digunakan pada untayan pertama pada kitab ini. Nah, kemudian baru memuji Allah. Ini ayat Quran, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, pemahaman bagi kami, pengetahuan bagi kami, illa kecuali ma 'allamtana, apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak diajarin nama Allah, ya. Jadi makanya ini sebagai bentuk pujian yang luar biasa untuk Allah, saudara. Subhanaka la ilma lana, maha suci Allah. Kita sucikan Allah. Ya, ketika kita sudah sucikan Allah, mengakui segala kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Allah yang membimbingnya. Kita nggak punya pemahaman apa-apa kecuali Allah yang mengajarkannya, gitu, saudara, ya. Insya Allah orang yang demikian benar langkahnya, benar jalannya, gitu. Nah, baru masuk pada pujian pertama musannif. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, Allah yang telah menjadikan ad-da'wah. Apa itu dakwah? Seruan, panggilan atau dakwah, ajakan kemana? Ilal huda, kepada petunjuk, ya, kepada petunjuk. Wad-dilala alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Wan nasihata lil muslimin, dan menasehati kepada orang-orang muslim. Min afdolil kurubat, maksudnya menasehati orang-orang muslim itu merupakan taqarrub yang paling utama, begitu maksudnya, ya. Menasehati orang muslim itu merupakan taqarrub ilallah yang paling utama, saudara. Jadi kalau dakwah itu taqarrub yang paling utama. Makanya para ulama-ulama itu dimuliakan Allah lantaran tadi ad-dakwahnya. Jadi menyeru dan mengajak manusia pada jalan yang lurus, gitu. Taqarruban, kedekatan manusia yang paling utama itu adalah dakwah, menyeru, gitu. Nah, ini penting buat kita, saudara. Ya, di samping kita diseru untuk menuju petunjuk, yaitu petunjuk Allah, antum kudu pahami juga petunjuk itu ada berapa? Petunjuk ada berapa? Ada 5. Nah, selama ini antum paham nggak?
Petunjuk. Antum yang pahami itu mendengar kata huda atau hidayah gitu ya. Hada yahdi. Ya, hada yahdi. Itu artinya petunjuk, hidayah. Petunjuk apa? Hidayah itu petunjuk apa? Sering antum menyebut kata hidayah, artinya apa? Petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk benar, itu hidayah. Berarti kalau petunjuk benar ada lawannya, petunjuk yang salah. Apa lawannya? Dolalah. Lawannya hudan, dolalah. Lawannya hudan itu dolalah. Yeah. Kita ini lagi cari petunjuk yang benar, bukan cari petunjuk yang sesat, petunjuk yang salah, yang menyesatkan kita. Enggak, kita lagi cari petunjuk yang benar. Nah persoalannya petunjuk yang benar itu apa? Begitu. Petunjuk yang benar itu, antum dalam satu hari meminta kepada Allah supaya ditunjuki jalan yang lurus, berapa kali kau minta sama Allah? Dalam sehari berapa? 17 rakaat, sesuai dengan jumlah rakaat solat. Karena setiap rakaat solat itu wajib baca Fatihah, betul? Ya, kita minta petunjuk sama Allah di situ. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus ya Rabb. Itu minta 17 kali kita minta sehari. Belum lagi solat-solat sunnah. Berapa kali kita tambah? Banyak sekali. Cuman selama ini petunjuk yang benar itu yang di mana? Yang harus kita minta sama Allah itu. Petunjuk yang lurus, yang benar itu yang bagaimana gitu. Cuman kalau saya mau gali dikit nih Pak ya, saudara kalau minta petunjuk yang lurus, ya kata kita kan dalam Quran tuh ya, dalam kalam Allah itu yang difirmankan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kok jalan yang lurus gitu? Saudara, logika berpikirnya begini, kalau nanya alamat orang dikasih tahu jalannya lurus, enak nggak di otak kita? Enak nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Misalnya begini dah, saudara nanya rumahnya Ustadz Nunung mana? Dikasih tahu tuh, ya, antum lurus, terus. Ya, ada kira-kira 20 kilo dari sini lurus. Nah, percis tiang listrik tuh sampingnya, percis itu. Ketika mendengar kalimat itu, ya, petunjuk tadi itu di otak kita gimana? Nyangkut, gampang dah kalau gitu. Ketemu pasti, betul nggak? Nah, sekarang saya balik. Ditunjuki lurus, ketemu. Walaupun jauh, kebayang di otak kita, iya. Sekarang saya balik, antum nanya, rumahnya Ustadz Nunung di mana? Ada yang ngasih tahu, antum lurus 500 meter lurus, kemudian kiri, kanan, kiri, lurus lagi, kiri, kanan, lurus, kanan, kiri, lurus, kanan lagi, puyeng, betul? Iya, puyeng gitu, gak bakal ketemu deh. Walaupun deket, kalau belok kanan, belok kiri, lurus, belok kanan, belok lurus, gak ketemu, pusing kepala kita. Makanya mintanya jalan yang lurus aja. Nah, yang lurus itu apa? Allah sudah sebutkan dalam Quran, wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Mana jalan Allah yang lurus? Maksudnya di situ Al-Quran. Al-Quran, As-Sunnah, bahkan di samping itu juga di mana tempat-tempat yang digunakan ilmu-ilmu Allah, disebarkannya ilmu-ilmu Allah, itulah jalanku yang lurus. Di mana ilmu Allah ditebarkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, kitab ulama-ulama, maka disitulah jalanku yang lurus. Maka pesan Allah kepada kita apa? Fattabi'u, ikuti oleh kalian. Ikutin. Ini Allah udah nyuruh. Lalu Allah melarang kita, wala tattabi'us subula. Jangan pernah kamu ikuti jalan selain daripada jalanku. Kalau selain jalan Allah, jalan siapa? Jalan siapa? Jalan setan yang menyesatkan. Memang biasanya kalau jalan setan itu dibuai sama setan yang enak-enak gitu. Yang enak-enak sehingga memberikan kemudahan kita untuk apa? Untuk melakukan menuju jalan setan tadi.
Karena memang dibuai sama yang enak-enak, saudara. Gitu. Ya. Nah, makasih. Udah biar. Udah biar sih. Syukran, jazakallah khair. Nah, jadi kalau jalan setan itu, saudara, kita dibuai sama yang enak-enak gitu, yang nggak membosankan mata, nggak membosankan telinga untuk mendengarnya. Biasanya kalau jalan setan mah begitu. Tapi kalau jalan yang lurus seperti majlis ilmu, baca Quran, berzikir itu rada berat. Karena memang setan juga menutupkan kebenaran itu pada mata kita dan telinga kita. Gitu. Itu setan kerjaannya. Rada berat gitu. Kalau bukan orang-orang yang beriman dan istiqomah pada jalan yang lurus, nggak akan pernah mampu, saudara. Setan membuai pada yang enak-enak tuh, jalan-jalan yang bengkok itu setan kerjaannya. Makanya antum saya tanya deh, ketika antum dihadapkan pada dua persoalan yang berbeda malam ini. Satu, malam ini bertepatan dengan majlis ilmu, percis nih malam ini. Ya, ini jalan lurus nih, jalan yang udah Allah bilang ikutin kata Allah. Ini jalan lurus di mana ditebarkan ilmu-ilmu Allah. Bertepatan dengan malam ini percis, katakan di samping situ tuh, ya, itu ada orkes dangdut hiburan yang luar biasa. Datang artis-artis ibu kota di situ. Dari mulai Inul Daratista, Uut Permatasari, Nita Thalia, Anissa Bahar, Iis Dahlia. Ini saya hafal dari Ustadz Nunung. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Tuh artis ibu kota pada datang semua. Percis malam ini bertepatan dengan taklim antum nih. Pertanyaan saya, kaki antum mudah kemana? Ke taklim apa ke orkes dangdut tadi? Ayo jawab. Lu bingung kan? Bingung lu. Kalau orang yang beriman dan beramal saleh, ngapain? Duduk di majelis ilmu. Begitu, saudara. Ya. Dia bakal pilih majelis ilmu, majelis yang memang udah diperintahkan nama Allah. Ini jalanku yang lurus, ikutin katanya. Gitu. Tapi ada juga jamaah yang rada-rada, saya memilih taklim dulu, kiai. Taklim beres, baru saya kesono, begitu dia bilang. Ada juga. Jadi dua-duanya dapat. Tuh kalau bahasa saya yang begitu tuh, habis mandi pakai minyak wangi, sabun wangi, ya. Lalu nyebur lagi ke air comberan, kalau kata saya begitu tuh. Iya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah penting. Kita berhibur bukan kagak boleh, saudara. Boleh. Kita berhibur, tapi hiburnya yang sesuai dong. Hiburan kita yang sesuai aja deh. Sesuai, yang tidak melanggar syariat. Hiburan kita yang tidak mengundang murka Allah. Boleh, silakan orang berhibur. Ikutin dong cara hibur Nabi. Nabi itu juga perlu hiburan, Pak. Ya, kalau kita sebagai umat Rasulullah ikutin cara hiburan Nabi. Kalau gitu Nabi berhiburnya dengan apa? Hiburan Nabi itu sholat. Hiburan Nabi sholat. Jadi kalau beliau lagi pening-pening dikit, wudhu, sholat. Itu hiburan Nabi. Bisa begitu? Bisa begitu? Nabi mah hiburannya sholat. Dijadikan cendera mataku ini untuk sholat. Maksud kalau Nabi itu lagi pusing-pusing dikit, wudhu, sholat. Itu Nabi. Itu Nabi itu. Maka ente kalau umatnya, kalau lagi pusing dikit, ada masalah-masalah gitu ya. Misalnya antum lagi diomelin bini, jangan macem-macem, udah sholat aja, udah beres urusan. Lagi berantem sama bini, sholat. Hilang, udah beres urusan. Bisa begitu? Hei, ini kan kalau anda lihat nih orang-orang nih antum semua nih tampang-tampang takut bini nih. Ini kalau anda lihat dari raut wajahnya, wajah takut-takut bini nih. Tapi jangan saudara ya. Pokoknya orang yang takut bini, nih maaf nih, orang yang takut bini insya Allah ya, nanti siksaannya ringan dari Allah. Benar saudara. Kenapa orang yang takut bini siksaannya ringan? Karena udah lebih dulu tersiksa. Ini mah kata saya saudara, bukan kata hadis, ini mah bukan. Ya karena udah lebih dulu tersiksa sama bininya saudara. Jadi Allah juga paham, mau kesian kalau disiksa lagi nih. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah ya, jadi agak sedikit menghibur saudara ya. Jadi intinya bahwa orang-orang yang mengikuti jalan Allah ya,
insya Allah dia akan dibimbing sama Allah. Ya, dibimbing. Nih jalan Allah, majlis ilmu. Majlis ditebarkan ilmu-ilmu Allah melalui ayat Quran dan hadis-hadis Rasul, juga istihadnya para ulama. Nah, kita ikutin. Nah, itu petunjuk tadi ya, petunjuk jalan yang lurus. Nah, kita mau tahu petunjuk itu ada berapa? Imam Ghazali nyebut 3, para ulama kita nambahin 2 jadi 5. Jadi ada 5 petunjuk yang kudu kita pahami. Apa saja itu? Pertama, saya singkat aja buat antum paham. Yang pertama disebut hidayatul ilham. Hidayatul ilham. Kalau binatang itu insting, ilham itu pemberian dari Allah yang menyangkut pada rasa dan cita. Jadi rasa cita kalau manusia, kalau binatang itu insting. Ya, di mana itu insting binatang itu hidayah? Dia juga punya hidayah, hidayatul ilham berupa insting. Ya, lebah misalnya, ketika dia menghisap saripati bunga, lalu kemudian membuat sarangnya gitu ya, didesain dengan sarang yang sangat bagus. Bahkan para ahli menyebutnya, ini kalau bukan karena bimbingan Tuhan, bimbingan Allah, nggak akan pernah mungkin nih binatang bisa, karena instingnya paham. Jadi dia buat sarang itu segi 6 ya, segi 6 tuh lebah. Jadi bagaimana nanti kalau madu itu tidak jatuh, lalu juga menghalau serangan angin dan seterusnya, itu udah paham lebah itu insting namanya. Kemudian apa lagi? Ya, ayam kalau dia lagi ngeremin anaknya itu ya, kita lewat mau ganggu dia diapain kita? Nah, itu insting bendel, dia merasa bahwa itu diganggu gitu ya. Nah, itu insting tuh ayam tuh. Kalau manusia gimana tuh rasanya? Kalau manusia hidayatul ilhamnya itu seperti bayi itu, dia menangis menunjukkan lapar atau dia mau nyusu sama ibunya. Tuh hidayatul ilham pada bayi. Antum juga punya hidayatul ilham. Antum kalau dehem tuh malam Jumat, nah itu tanda tuh. Ada maunya. Ada maunya tuh, dehem tuh, hidayatul ilham tuh. Bini antum kudu paham, mah ada hidayatul ilham tuh, gitu ya. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Tuh bimbing rasa tuh hidayatul ilham namanya ya. Ya, kita udah ngelewatin itu, udah ngelewatin itu rasa kita. Nah, kemudian tingkat kedua yang disebut dengan apa? Hidayatul hawas. Ya, hidayatul hawas. Apa itu hidayatul hawas? Hidayatul hawas itu, saudara, bukan was-was, bukan. Hawas itu artinya kemampuan indrawi. Kemampuan indrawi itu namanya hidayatul hawas. Itu diberikan Allah khusus manusia, bukan binatang. Kalau tadi manusia dan binatang fitrah itu. Kalau ini hawas ini khusus manusia. Kemampuan indrawi. Ya, contohnya apa? Mata, telinga, hidung, kemudian lisan, termasuk hatinya. Nah, itu kemampuan indrawi namanya hidayatul hawas. Ketika dia diperlihatkan atau dihadapkan pada peristiwa-peristiwa, maka dia akan merespon dengan baik manakala dia punya hidayatul hawas. Responnya bagus, Pak. Contoh apa? Hayya 'alas shalah, dipanggil tuh. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar tuh, hayya 'alas shalah. Artinya apa? Mari kita salat. Dengar antum. Ketika antum merespon itu dengan benar dan baik, maka segera berwudu, penuhi panggilan Allah, hidayatul hawas telah ada pada diri antum. Tapi ketika hayya 'alas shalah itu berkumandang, antum membiarkan begitu saja, tar, hilang hidayatul hawas. Kira-kira, maaf nih saudara, orang-orang ketika mendengar hayya 'alas shalah, hidayatul hawasnya berfungsi. Ini musolah bakal penuh, Pak. Penuh deh. Tapi banyak orang yang mendengar kalimat panggilan tadi, tapi justru mengabaikan panggilan. Berarti mereka telah kosong hidayatul hawas dalam diri mereka. Cuman dengar doang tapi nggak merespon. Maksudnya di situ hidayatul hawasnya hilang. Hidayatul hawasnya itu hilang. Gitu, saudara. Antum nih lagi main catur. Misalnya nih contoh nih. Kalau antum punya hidayatul hawas, lagi main catur nih, lagi enak-enaknya nih. Ya, lalu dipanggil tuh. Hayya 'alas shalah, dipanggil tuh. Ketika ente lagi enak-enaknya main catur, stop, panggil sama Allah. Saya mau menuju panggilan dulu. Tuh, hidayatul hawas sudah berfungsi. Tapi selama ini antum kalau main catur ada ajan, berhenti nggak? Woi, berhenti nggak?
terus. Nggak ada hidayatul hawas kalau begitu antum. Lagi mancing. Ketika lagi mancing dipanggil tuh suara adzan. Kira-kira berhenti mancing apa terus mancing? Terus mancing. Nah, itu nggak ada hidayatul hawas. Berarti telinga antum nggak berfungsi itu. Ngeri Pak yang begitu. Ngeri. Nah, maka bersyukurlah ketika manusia sudah memungsikan yang namanya hidayatul hawas dari Allah ini, maka dia akan meningkat pada posisi hidayah yang ketiga yang disebut dengan hidayatul aqli. Petunjuk berupa akal. Kalau indrawinya udah bisa bergerak merespon kebaikan tadi, maka akalnya berfungsi, saudara. Untuk apa sebenarnya dia hidup? Akalnya berfungsi. Tuh. Akal. Kalau hidayatul akal ini berfungsi dengan benar, dengan baik, cakep nih orang. Bagus. Bagus, Pak. Hidayatul akal ini. Akal. Antum punya akal nggak? Punya akal nggak? Di mana akal antum? Weh, akal antum di mana? Ngakalin orang tuh kerjaan lo. Ngakalin orang. Iya. Ngakalin orang mulu kerjaannya ya. Iya. Nih, hidayatul akal tuh penting, saudara itu. Jadi jangan sampai, kalau orang yang berakal itu kan bisa bedain tuh mana yang baik, mana yang buruk, betul. Mana yang halal, mana yang haram. Tuh orang berakal. Ketika tadi hidayatul hawas berfungsi, akal berfungsi, maka tidaklah dia mengambil pada perkara yang batil kecuali yang hak saja. Tuh. Karena dia tahu. Tapi kalau hidayatul hawas antum gak berfungsi, akalmu juga gak berfungsi, maka saat antum ditawarkan pada perkara yang haram dan halal, antum lebih cenderung pada yang haram daripada yang halal. Apakah orang-orang yang korupsi tadi itu, koruptor itu, dia tidak mengerti bahwa itu adalah satu haram dan halal? Ngerti dia. Tapi kenapa mereka ambil saja? Mereka melakukan juga perbuatan haram karena hidayatul hawas dan akalnya nggak berfungsi. Begitu aja, saudara. Iya, nggak usah susah. Hawasnya nggak berfungsi, akalnya nggak berfungsi, makanya pantas dia. Kalau udah begitu jatuh derajatnya, bukan lagi manusia, tapi binatang. Kan nggak mau disebut binatang, betul? Iya, saudara. Nggak berfungsi dia. Ini yang menjadi catatan kita, saudara. Menjadi catatan kita. Makanya kalau orang berakal, orang-orang yang tidak berakal di dalam Islam itu, dia nggak punya posisi agama, nggak ada posisi agama dia. Bahkan agama nggak punya hukum ke situ. Sampai disebutkan dalam hadis apa? La dina liman la aqlalah. Tidak disebut beragama orang yang tidak punya akal atau orang gila. Orang gila nggak punya agama, saudara. Loh, ada kiai agama di KTP-nya Islam kok. Islam. Yang dimaksud itu adalah nggak ada hukuman. Agama nggak berfungsi pada orang gila itu. Orang gila ninggalin sholat dihukum nggak sama Allah? Dihukum nggak sama Allah? Nggak ada hukuman. Orang gila ninggalin sholat nggak ada. Orang gila nyolong sendal di musola dihitung nggak sama Allah? Jadi dosa nggak? Enggak. Makanya kalau antum pengen nyolong sendal, gila dulu, saudara. Begitu aja udah. Pengen ninggalin sholat, gila, gitu udah. Gampang aja ngukurnya ya. Gampang ngukurnya. Jadi kalau antum tuh supaya nggak dapat neraka, nggak dihukum sama Allah ke neraka, bahkan nggak dosa, gampang. Ente ninggalin sholat, nggak apa-apa, gila aja. Nyolong sendal di masjid, ambil aja yang mau. Nggak, orang gila namanya juga, nggak ada beban. Ya, nggak ada beban. Nah, sekarang persoalannya saya tanya, saudara, kira-kira di wilayah kita ini, kalau orang-orang yang nggak gila nih, yang akalnya normal, hidayatul akli dan hawasnya berfungsi, ya kan, musola, rajin ke musola, kemudian rajin berjamaah, rajin berzikir, rajin ngaji, saudara. Kira-kira banyakkan rajin ngaji apa orang yang kagak rajin ngaji, saudara? Hah? Banyak orang yang berjamaah apa yang tidak berjamaah? Pertanyaan saya. Tidak berjamaah, berarti banyak orang gilanya. Jadi nggak berfungsi akalnya, saudara. Tuh, ini biar antum paham nih. Ini ngaji, saudara. Ini lagi ngaji nih. Ya, jadi antum paham di situ. Nah, jadi kalau orang yang tidak bisa memfungsikan hawasnya, kemampuan indrawinya nggak berjalan, akalnya juga nggak berjalan, saudara. Tapi kalau indrawi berjalan, akal mesti ada di situ.
Itu namanya hidayatul akli. Hidayatul akli ini akan menjadi hidayah yang paripurna di sisi Allah. Bahkan menjadi hidayah yang bisa terbimbing dengan baik. Bahkan ridho Allah pun akan hadir di tengah dia. Ketika hidayah yang kelima, yang keberapa? Keempat, ya, hidayah yang keempat diberikan oleh Allah, yaitu hidayatud din, yaitu hidayah berupa agama, petunjuk agama. Nah, di sini agama, saudara, kalau saya boleh menyebut nih, agama itu, hidayah berupa agama ini merupakan panduan, hidayah berupa panduan yang bimbing Allah melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kerja, dia bekerja itu sesuai dengan SOP. SOP itu apa, satu dong? SOP, standar operating prosedur, ya. Standar operating prosedur, SOP. Makanya kalau kerja sesuai SOP, kan gitu ya. Nah, SOP seperti kepolisian nangkap orang udah sesuai SOP. Udah sesuai SOP menurut dia, kan gitu ya. Ya. Sekarang persoalannya, kalau SOP dibuat manusia, bisa benar, bisa salah. Betul? Malah banyak salahnya. Tapi kalau SOP dari Allah, benar nggak? Benar, standar operating prosedur langsung dari Allah tentang hak cipta kita sebagai manusia, yang bimbing ngasih panduan Allah, pasti benar, nggak ada yang salah. Maka hidayatud din berfungsi itu, mengatur hidup manusia sesuai dengan panduan Allah. Itu hidayatud din namanya. Maka insya Allah orang yang punya hidayatud din ini, maka dia dapat ridho dari Allah. Iya, karena mau dibimbing sama Allah. Tapi belum cukup, saudara. Kita bermodal hidayatud din aja nggak cukup, ditutup dengan hidayah yang paling afdol, yang dimana menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Yang kelima adalah hidayatut taufiq. Hidayah berupa taufik. Apa itu taufik? Taufik didefinisikan oleh para ulama, al-khalqu qudratit ta'ati lil abdi. At-taufiq khalqu qudratit ta'ati lil abdi. Taufik itu adalah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk bangkit taat kepada Allah. Tidaklah dia pernah meninggalkan taat kecuali setelah ajal menjemputnya. Sampai ajal menjemputnya, saudara, itu namanya taufik. Kalau orang punya hidayah itu taufik, ketika berada dalam satu kebaikan, mau berlama-lama, dia nggak pernah gelisah ketika kebaikan itu disampaikan. Dia nggak pernah gerutu ketika mendapat satu kebenaran. Dia nggak pernah gelisah, nggak pernah gundah. Kalau orang punya hidayah itu taufik, saudara. Dan hidayah itu taufik berlaku pada hal-hal yang menyangkut ketaatan dan kebenaran yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu, nih ada hidayah itu taufik. Nonton bola di TV, ada hidayah itu taufik nggak? Ada hidayah taufik nggak? Ada. Nah, pertanyaan saya, antum kalau nonton bola berapa jam? 2 jam, 2 jam ya. Kalau tuh liganya bertambah terus, katakan dalam satu malam tuh ada 5 liga. Berapa? 10 sampai pagi ya. Antum kuat itu duduk ya? Kuat nggak? Ini bagi pencinta bola, kuat nggak? Kuat ya, kuat. Berarti ada hidayah itu topik di situ. Hah? Dapat nggak hidayah topik? Nggak ada. Nih di taklim. Di taklim antum kuat berapa lama? Hah? Sejam? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Sampai subuh? Ayolah kalau berani, pakai nantang, ayolah kalau berani. Saudara itu, ya, saudara yang dirahmati Allah. Ya, kalau orang punya hidayah itu taufik, kuat dia.
dalam konteks apapun, dalam kebenaran terutama ya, dalam ketaatan, kuat taatnya dia, Masya Allah. Itu namanya hidayatul taufik. Dan itu berlaku saudara sampai ajal menjemputnya. Tuh, istiqomah dia lakukan. Salat berjamaah, ada hidayatul taufik, terus berjamaah, nggak putus jamaah kecuali kalau mati. Kalau udah mati baru putus. Taklim jalan terus, nggak bakal putus taklim. Kalau mati baru putus taklim. Itu namanya hidayatul taufik saudara. Sampai ajal menjemput kita. Nggak lantas jenuh Pak orang-orang yang punya hidayatul taufik. Nggak ada kejenuhan dalam kebaikan. Ya, kadang-kadang orang kalau ngaji giran maunya doang ngaji, nggak ada maunya nggak ngaji. Salah, hidayatul taufik nggak ada namanya di situ. Kalau orang ada hidayatul taufik, dia pengen dapat ilmu yang terus berkembang, dia terus istiqomah, ya, mendapatkan ilmu-ilmu Allah itu. Begitu saudara. Nah, sekarang begini, saya mau kasih pertanyaan begini. Misalnya nih, ya misal ini contoh ini. Orang kalau punya hidayatul taufik tidak melihat materi yang diberikan, upah yang disampaikan, nggak dia lihat. Karena dia ngelihatnya ridho Allah, pahala yang melimpah dari Allah. Bukan itu. Jadi bukan masalah berapa jumlah materi yang diberikan, berapa sembako yang didapat, nggak dia lihat itu. Kalau orang punya hidayatul taufik, begitu. Nah, diumumkan tidak diumumkan tentang materi di musola, bagi dia nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, ya, makanya antum, saya husnuzon aja sama antum, malam ini antum udah ada hidayatul taufik, amin. Husnuzon. Ya. Misalnya Ustadz Nunung nih malam ini mau ngumumin sama antum semua, dan tolong disampaikan nama seluruh jamaah. Misalnya Ustadz Nunung mau bikin inovasi terbaru gitu, menarik dan merekrut jamaah, kumpul dia sama pengurus musola. Begitu kumpul, musyawarah, maka Ustadz Nunung mengumumkan di hadapan antum malam ini untuk disampaikan kepada warga jamaah sekalian berdasarkan kesepakatan musyawarah pengurus dengan dana yang berkumpul banyak, maka besok malam Selasa ada taklim. Siapa yang taklim maka akan diberikan dana 1 juta rupiah plus sembako 250.000. Kira-kira penuh nggak musola ini? Penuh nggak? Penuh nggak? Luber ya. Lo pasti bawa bini dan anak-anak lo dong. Ya, kan begitu ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dituju, betul. Ada sesuatu. Itu mah kecil Pak, 1 juta plus sembako kecil. Bagi orang yang punya hidayatul taufik jauh lebih besar daripada itu. Kalau ditunjukkan nama Allah dan diperlihatkan, antum bakal tercengang saudara. Tapi hari ini Allah rahasiakan dulu itu. Balasan antum dirahasiakan nama Allah. Nanti Allah bakal tahu. Kadang-kadang kita maunya yang johir-johir aja. 1.250.000, waduh, kumpul semua antum. Kumpul dah. Ya. Tapi yakin saudara ya, yakin. Orang-orang yang punya hidayatul taufik, dia akan bertahan sampai ajal menjemputnya. Begitu. Itu 5 hidayah yang ada pada diri seseorang.